そそるぜ。これは。Nah, di awal anime ini bercerita tentang fenomena aneh, yaitu tiba-tiba melintas cahaya yang berwarna hijau dan mengubah semua umat manusia yang dilewatinya menjadi patung batu seketika. Tapi manusia yang menjadi patung itu nggak langsung mati ya, melainkan mereka masih punya kesadaran dan juga masih hidup. Dan karena mereka batu, jadi mereka tuh nggak menua gitu ya kan. Dan pembatuan itu pun berlangsung cukup lama, sampai 3700 tahun lamanya, sampai manusia pertama bangkit dari pembatuan. Siapa lagi kalau bukan Ishigami Senku, alias karakter utama atau karakter protagonis dari anime ini. Nah, selanjutnya cerita berfokus ke karakter yang bernama Senku dan juga Taiju yang bangkit terlebih dahulu dari pembatuan tersebut ya. Tapi sebenarnya Senku lah yang bangkit terlebih dahulu, tepatnya setengah tahun sebelum Taiju bangkit. Dan di waktu Senku bangkit, dia langsung membuat rumah dan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Dan kebangkitan Taiju berpengaruh besar banget di dalam kehidupannya Senku, karena dengan adanya Taiju mereka bisa menjadi kelompok atau bisa membuat kelompok yang lumayan lengkap dan lumayan akur lah menurut gue ya. Yang dimana Senku yang menjadi otaknya dan Taiju yang menjadi ototnya. Nah, karena udah punya kelompok yang lumayan lengkap dan lumayan akur ya, jadi Senku berencana untuk membangkitkan semua orang dari pembatuan tersebut dan mempercepat zaman batu ke zaman modern gitu, dengan ilmu sainsnya tentunya. Dan Senku yang emang cerdas dan menguasai sains, dari awal emang udah menyadari kalau mereka itu bangkit karena terkena asam nitrat yang berasal dari kotoran kelelawar. Dan teori itu pun diriset setiap hari sama Senku dengan cara menyiramkan air yang mengandung asam nitrat tadi ke patung burung walet yang membatu juga. Karena yang terkena pengaruh pembatuan ini cuma manusia dan walet aja ya. Ya selain itu ya aman-aman aja gitu ya. Tapi riset Senku ini masih belum ngasih jawaban yang jelas entah berapa lama batu bisa terkorosi sama asam nitrat. Yang pasti Senku sama Taiju terbebas dari pembatuan itu karena mungkin udah bertahun-tahun terkena asam nitrat. Tapi di dalam animenya Taiju cuma mau makan waktu 6 bulan aja ya. Tapi gue juga nggak tahu, kalian bisa beropini sendiri. 酒のアルコールがありゃ硝酸プラスエタノールでナイタール液が作れる。 Dan selanjutnya mereka pun mencoba membuat brandy dari wine melalui proses penyulingan untuk menciptakan carenitol dengan cara mencampurkan asam nitrat dengan etanol yang ada di alkohol, karena alkohol mengandung etanol gitu ya. Dan penelitian itu pun berhasil dan sekarang mereka pun punya cairan yang bisa membangkitkan manusia dari pembatuan. Dan pembangkitan manusia pertama dari hasil penelitian itu pun rencananya akan dites sama patungnya Yuzuhira, cewek yang paling Taiju sukai, tepatnya 5 tahun sebelum pembatuan itu berlangsung ya. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung nih ya, berarti udah 3705 tahun Taiju suka sama si Yuzuhira ini gitu ya. Tapi percobaan itu pun terganggu karena adanya singa yang tiba-tiba datang dan mengincar mereka. Dan rencana untuk membangkitkan Yuzuhira pun dibatalkan dan menggantikannya dengan Shishio Tsukasa, yang dimana dikenal dengan primata terkuat di SMA mereka. Dan pembangkitan Shishio itu pun berbuah hasil, dimana dengan satu kali pukulan aja singa jantan langsung mampus di tempat dan langsung dia kuliti juga untuk dijadiin baju gitu. Dan kelompok itu pun bertambah dengan fungsi yang bertambah juga, yang dimana Tsukasa sebagai tukang berburu untuk mereka, atau yang bisa dibilang memenuhi kebutuhan daging untuk kelompok tersebut gitu ya. Tapi kelompok itu pun jadi nggak akur lagi karena perbedaan pendapat antara Senku sama Tsukasa, yang dimana Tsukasa ini ingin membasmi semua patung orang dewasa terkecuali patungnya anak-anak dan juga patung remaja katanya ya. Tapi Senku menolak gagasan ataupun pendapat dari Tsukasa ini ya, yang katanya ingin memurnikan dunia dengan cara menghancurkan seluruh patung orang-orang dewasa. Dan berbeda banget sama Senku yang ingin menghidupkan seluruh umat manusia dengan sainsnya gitu ya. Dan Senku yakin kalau Tsukasa ini nggak bakal bertindak gegabah terlebih dahulu ataupun menghancurkan patung orang dewasa sebelum dia mengetahui air ajaib mereka, yang dimana cuman Senku sama Taiju aja yang tahu gitu ya kan. Dan dengan kebodohan yang memadai gitu ya, Taiju datang sambil teriak juga. Nah, sekarang air ajaibnya udah ketahuan tapi Tsukasa masih belum tahu tempatnya. Dan untuk mengulur waktu ngidupin Yuzuhira,
Senku pun menjebak Tsukasa dengan terpaksa ngasih tahu di mana tempat air ajaib itu tadi. Nah, selagi Tsukasa pergi nih, Yuzura pun berhasil dibangkitkan dan mereka bertiga pun mencoba kabur ke barat, tepatnya di Hakone, dengan tujuan untuk membuat senjata sainsnya Senku untuk berjaga-jaga juga sama Tsukasa tadi ya. Dan sesampainya di sana di Hakone, tepatnya di tempat sumber air panas, di sana terdapat banyak banget belerang untuk bahan membuat senjata sainsnya Senku gitu ya. Yang dimana nggak lain nggak bukan dia bakal membuat bubuk mesiu alias sebagai salah satu bahan penting dari senjata api. Dan di tempat lain, Tsukasa yang kembali dari ngambil air ajaib tadi menyadari kalau Senku dan yang lainnya kabur ke barat dengan cara melihat jejak kaki mereka juga. Dan dia juga sadar kalau Senku bakal buat senjata api karena di barat itu kan banyak banget gunung api yang identik dengan belerang dan belerang identik dengan bubuk musiu gitu dan lain-lain. Nah, sebelum itu terjadi, Tsukasa pun berencana bakal menyusul dan menghentikan mereka. Tapi sebelum Tsukasa datang, bubuk mesi udah diracik sampai ke proses terakhir, yaitu memadatkan bubuknya. Dan di proses terakhir ini mereka melakukan kesalahan yang dimana Taiju memadatkan bubuknya dengan batu yang ada di sana atau batu gunung ya. Dan batu gunung itu memiliki kandungan besinya juga. Jadi kalau besi ketemu besi akan menimbulkan percikan api, dan percikan api ketemu sama bubuk mesiu bakal menghasilkan ledakan gitu. Dan ledakan pun terjadi sampai menimbulkan asap yang lumayan banyak. Dan gak berapa lama mereka lihat ada balasan asap dari kejauhan yang berarti di dunia itu ada orang lain selain mereka. Dan itu bukan Tsukasa ya, karena Tsukasa itu posisinya di belakang dan asap itu di depan mereka. Dan mereka pun menyalakan api dengan tujuan agar asap yang dari ledakan tadi itu nggak dianggap ledakan gunung api sama orang yang nyalain asap tadi juga ya. Tapi asap itu sama aja kayak ngasih tahu keberadaan mereka juga. Dan Tsukasa yang udah deket banget sama mereka tiba-tiba ketemu sama Yuzuriha. Dan Yuzuriha pun dijadiin sebagai sandra sama si Tsukasa ini. Dan dalam proses negosiasi mereka antara Senku dan juga Tsukasa, Tsukasa langsung minta formula air ajaib dari Senku. Karena kalau pakai asam nitrat aja itu kan ya nggak cukup gitu ya kan. Dan Senku pun terpaksa ngasih tahu ke Tsukasa, tapi setelahnya Tsukasa bakal ngebunuh Senku karena terlalu berbahaya menurut dia. Dan di tempat lain, Taiju yang dapat firasat buruk langsung pergi ke tempat Senku. Tapi sayang ya, Senku udah tergeletak nggak bernyawa alias udah mampus dengan kondisi saraf tulang lehernya patah. Karena diserang sama Tsukasa, gue nggak tahu diserang ditinju atau ditendang, gue juga lupa. Nah, karena mungkin takutnya ada korban lagi, entah itu Taiju atau Yuzuriha yang jadi korban Tsukasanya lagi ya kan. Taiju pun langsung melempar batu ke atas disertai dengan Yuzuriha yang melempar bubuk mesiu di bawah batu yang bakal mendarat. Dan pastinya ledakan pun muncul di sekitar Tsukasa, dan kesempatan itu pun langsung diambil atau digunakan sama Taiju untuk kabur sambil ngebawa mayatnya Senku juga ya. Dan dirasa udah cukup jauh, mereka pun berusaha untuk ngidupin Senku lagi, tapi usaha mereka percuma aja. Karena saraf yang putus itu benar-benar nggak bisa disembuhkan. Bahkan di zaman kita aja itu nggak bisa disembuhin. Ini mereka di zaman batu gitu ya kan. Dan dengan upaya pertolongan pertama yang ya sekiranya bisa menyelamatkan Senku ya, tapi mustahil gitu ya kan. Sampai di mana Taiju tiba-tiba ngelihat di belakang lehernya Senku ya, masih ada sedikit sisa pembatuan. Dan mereka pun sadar dan langsung menuangkan air ajaib ke sisa pembatuan itu. Karena Senku pernah bilang pas ngilangin pembatuan di kakinya Yuzuriha, kalau pembatuannya dilepasin, bagian tubuh yang ada di sekitarnya itu juga ikut dipulihkan ataupun disembuhkan lah gitu ya kan. Dan gak lama Senku pun bangkit dari kematian itu berkat sisa pembatuan tadi. Dan karena kejadian itu mereka pun menyebut pembatuan yang menimpa mereka sebagai Dr. Stone, alias judul dari anime ini, karena fungsinya juga bisa menyembuhkan, bahkan saraf yang putus aja sembuh gitu ya kan. Dan setelah itu Senku pun ngasih Yuzuriha sebuah misi yang cuma dia sama Yuzuriha aja yang tahu, sedangkan Taiju itu nggak dikasih tahu karena takutnya info bocor kayak air ajaib yang waktu itu ya. めちゃくちゃ大変だ。でもやる。Nah, misi dari Senku yaitu menugaskan Yuzuriha sama Taiju menjadi mata-mata buat ngawasin area kekaisarannya Tsukasa. Karena Senku tahu kalau misalkan Tsukasa itu bakal membentuk militer ataupun pasukan muda
terus menguasai dunia gitu ya kan. Dan tugas dari Senku untuk ngumpulin orang-orang dan bikin pasukan revolusionernya sendiri buat ngelawan balik Tsukasa suatu hari nanti, demi untuk mencegah kerusakan massal yang diakibatkan sama Tsukasa ya, karena Tsukasa pengen ngancurin patung-patung orang dewasa. Nah, mereka pun berpisah dan menjalankan misinya masing-masing. Dan di dalam perjalanan, tiba-tiba Senku ketemu sama cewek yang lagi kejepit sama pohon. Untung dia ini masih kejepit, bukan menjepit gitu ya. Dan dia ketimpa pohon karena habis ngelawan Tsukasa sebelumnya. Katanya sih dia itu nggak suka lihat orang yang nyandra cewek gitu. Soalnya dia ngelihat kejadian pas penyanderaan di gunung waktu itu. Nah, untuk menyelamatkan cewek itu tadi, Senku pun ngandalin sainsnya lagi dan langsung buat katrol juga untuk ngangkat pohon yang menimpa cewek itu tadi. Padahal mah kalau misalkan gua lihat dan gua analisa nih, tinggal gali tanah di sekitaran cewek itu aja bisa kayaknya. Sambil ini ya. 私の名は琥珀。どうやら私は君のことがめっぽう好きになってしまったようだ。 Dan nah, cewek yang bernama Kuhaku atau cewek yang kejepit tadi langsung ngejakin Senku ataupun membawa Senku ke desanya gitu untuk membantu Senku dalam usaha perekrutan anggota sainsnya. Dan sesampai di sana, sayang banget karena Senku nggak diizinin masuk sama penjaga gerbang yang ada di sana juga ya. Karena peraturan dari desa itu kalau semua orang luar itu adalah penjahat semuanya. Dan gak lama datang seorang penyihir dari desa itu yang bernama Chrome untuk nantangin Senku beradu sihir katanya sama dia. Karena Senku ini udah dianggap sebagai penyihir sama Kuhaku dan penjaga gerbang desa itu tadi, dengan bisa meledakkan sesuatu di gunung kemarin, terus bisa hidup dari kematian, terus bisa menciptakan gelembung untuk mengecoh para penjaga gerbang desa itu tadi ya. Dan dalam pertarungan sihir itu, Senku sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa dan nggak menang juga sih sebenarnya. Tapi dia berhasil menjelaskan proses-proses sihir yang Chrome tunjukin. Sampai-sampai buat dia terbocok juga ya. Dan dengan sihir-sihir yang Chrome tunjukin atau bisa dibilang cuma trik-trik kecil dalam sains itu, Senku pun merasa tertarik dengan barang-barang yang ada di gudangnya Chrome dan dia penasaran ingin mengecek semuanya gitu ya kan. Tapi Chrome menghalangi Senku dan langsung nantangin Senku berduel untuk terakhir kali katanya sih, dengan hadiah barang-barangnya yang ada di gudang itu. Dan tantangannya yaitu beradu ilmu hitung. Dan udah jelas banget siapa yang menang. Tapi Senku nggak ngambil barang-barangnya Chrome ya, melainkan cuma minjem doang atau bisa dibilang berbagi sama Chrome gitu ya kan. Nah, selanjutnya ternyata di desa itu punya masalah yang serius juga, yaitu di mana sang pendeta desa yang bernama Ruri punya penyakit serius dan gak ada yang bisa menangani masalah ini termasuk dengan obat-obat yang dibuat Chrome, sang penyihir dari desa itu. Dan Senku yang dengar masalah ini bersedia untuk ngebantu Chrome, tapi tergantung dari kondisi Ruri ini ya, karena ada penyakit yang ada obatnya dan juga pastinya gak ada obatnya kayak AIDS gitu ya kan. Dan karena melihat potensi yang ada di diri Chrome ini untuk melanjutkan ilmu sains Senku mungkin ya, Senku pun langsung menceritakan tentang peradaban maju di 3700 tahun yang lalu. Dan sehabis cerita Senku ini, Chrome pun bersedia bergabung dengan kelompok sainsnya Senku sambil mencari obat untuk kesembuhan penyakit Ruri juga sih sebenarnya gitu ya. Dan mungkin cukup itu aja dari gua untuk alur cerita anime Dokuta Shutaun gitu, atau bisa dibilang Dr. Stone lah gitu ya. Nah, gua harap kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Nama gua Tian dan terima kasih.